Baik, kita sebelum ke silsilah, ke sejarah singkat dulu Cibeber ya. Sejarah singkat Cibeber ini luar biasa. Kenapa? Karena kampung ini dibuka oleh seorang pangeran yang alim dan seorang waliullah bernama Pangeran Tubagus Hasanuddin, atau orang Cibeber memanggilnya Buyut Hasan. Makamnya ada di Astana Cibeber. Bentuk mesam makamnya, mesam itu apa? Nisan ya, kalau Wong Banten menyebutnya mesam ya, udah mesam udah. Mesamnya itu, nisannya adalah ciri khas sultan, pangeran anak sultan. Ciri khas pangeran daripada raja-raja Banten. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Banten ini sebagai kelebihan dan keistimewaannya, pemimpinnya itu adalah seorang wali, seorang ulama, dan juga seorang zuriat Nabi Muhammad SAW. Didirikan kesultanan ini pada tahun 1524 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, sehingga wafatnya tahun 1570. Kemudian dilanjut oleh putranya yaitu Sultan Maulana Yusuf 1570 hingga 1580. Kemudian digantikan oleh putranya yaitu Sultan Maulana Muhammad yang syahid di Palembang ketika memimpin salat maghrib. Saat perang perjanjian, kalau sedang ibadah tidak boleh saling serang. Sultan Muhammad, Maulana Muhammad, anak muda umur 27 tahun, memimpin perang. Ketika sholat di meriam dadanya, sehingga syahid dalam memimpin perang. Maka disebut Pangeran Ratu Ing Seba Ing Palembang, Ratu Seda Ing Palembang, yaitu pangeran yang wafat atau sultan yang wafat di Palembang. Kemudian dilanjutkan mempunyai putra itu Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Nah, ini adalah sultan yang paling lama berkuasa di Banten, dan juga raja Banten pertama yang diangkat sultan oleh Syarif Zaid Syarif Mekah, keturunan daripada Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah SAW. Dan diberikan tiga: satu Quran, yang kedua bendera Nabi Ibrahim, dan yang ketiga adalah manuskrip naskah tasawuf. Dan diberikan mandat bahwa Sultan Banten adalah menjadi sultan raja pertama di Jawa yang bergelar sultan secara resmi, dan diperbolehkan untuk melantik sultan-sultan di Jawa. Jadi wakil resmi daripada Syarif Mekah yang pertama adalah Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, Sultan keempat Banten atau Sultan Kenari. Ini sejarah. Kemudian beliau mempunyai putra bernama Sultan Abdul Ma'ali Ahmad. Sultan Abdul Ma'ali Ahmad mempunyai putra yaitu Sultan Abdul Fat Abdul Fatah, atau kita kenal sebagai Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa mempunyai putra yaitu Maulana Syekh Mansuruddin Cikaduan, yang nanti kita akan jelaskan silsilahnya. Dan Maulana Mansur Cikaduan mempunyai kakak bernama Sultan Abu Nasr Abdul Qahar, atau Sultan Haji. Abu Nasr Abdul Qahar mempunyai anak bernama Sultan Abdul Mahasin Zainal Abidin. Sultan Abdul Mahasin Zainal Abidin mempunyai putra bernama Sultan Muhammad Syifa Zainal Arifin. Sultan Zainal Arifin mempunyai putra bernama Pangeran Tubagus Hasanuddin. Inilah pangeran yang diutus oleh ayahnya seorang raja untuk berdakwah membedah kampung di Cibeber ini. Di sini asal mula semua sejarah dan keturunan daripada Cibeber. Tahun berapa itu terjadi? Sekitar tahun 1700-an Masehi. Sekarang 2023, berarti sudah 323 tahun. Dan saat itu Pangeran Tubagus Hasanuddin mendirikan lembaga pendidikan yang disebut pesantren. Pesantren itu dari kata santri, santrian, kesantrian. Santri dari bahasa Sanskerta, dari kata sastri. Sastri artinya orang yang berbudi pekerti, orang mulia yang berakhlakul karimah. Sastri berubah konotasi menjadi santri, tempatnya namanya pesantren. Maka bisa dikatakan bahwa Cibeber adalah pesantren tertua di Banten yang masih eksis dan aktif mendidik anak-anak Islam, berumur 323 tahun. Kita bisa bandingkan dengan Al-Khairiyah atau Matlaul Anwar atau Caringin atau Banten Lama sekalipun, ya. Itu rata-rata masih berusia 100 tahun, 115 tahun. Tapi Cibeber bukan dimulai dari Kiai Haji Abdul Latif, tapi jauh sebelum itu, yaitu leluhur beliau 9 generasi, yaitu Pangeran Tubagus Hasanuddin. Pangeran Tubagus Hasanuddin mempunyai anak, seorang alim Rabbani, yaitu
Kiai Haji Tubagus Sawo. Ya. Kiai Haji Tubagus Sawo mempunyai putra bernama Kiai Haji Tubagus Ahmad Marta. Kiai Haji Tubagus Ahmad Marta mempunyai putra bernama Kiai Haji Tubagus Tulu. Kiai Haji Tubagus Tulu mempunyai putra bernama Kiai Haji Tubagus Abdul Wahid. Kiai Haji Tubagus Abdul Wahid mempunyai putra yaitu Mas Burhan. Kenapa di zaman Burhan ini berubah jadi Mas? Karena dua hal. Pertama, tekanan politik dari Belanda, bahwa setiap zuriat Kesultanan Banten itu pasti memusuhi Belanda dan ditekan, dikejar, dibunuh. Maka dia menutupi gelarnya sebagai strategi politik perjuangan. Dan yang kedua adalah faktor ketawaduan, yaitu mereka merasa sungkan membawa gelar Tubagus, yang mana itu bersambung nasab kepada Maulana Hasanuddin dan terusnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka dengan dua hal inilah Cibeber pada umumnya, walaupun mereka dzurriyyah dan mempunyai silsilah, tidak menggunakan gelar Tubagus. Contohnya adalah daripada kakak sepupu saya ini, yaitu Kiai Haji Muhammad Afifuddin, yang sebenarnya beliau adalah seorang Tubagus, dzurriyyah Sultan Banten dari jalur Syekh Mansuruddin, bahkan cicit tertua daripada Syekh Tubagus Abdul Salam, penulis kitab khutbah yang terkenal itu. Nah, kembali, Mas Burhan mempunyai anak bernama Tubagus Madhan, atau dikenal sebagai Kiai Mabruk. Mabruk itu dari kata barokah, diisim fa'ilkan. Mabruk artinya orang yang penuh berkah, karena terkenal keramatnya. Kiai dulu kan keramat, doanya diijabah, hatinya bersih, kalamnya penuh mutiara dan manfaat, ya, tidak seperti sekarang. Kemudian Kiai Haji Madhan mempunyai putra yaitu Tubagus Mas Afifuddin. Nah, di Afifuddin inilah nanti bercabang, berketurunan. Anak pertama Mas Afifuddin adalah Ratu Nadhirah. Haja Ratu Nadhirah nanti menikah dengan seorang santri yang asal dari Saketi bernama Kiai Haji Tubagus Ahmad Jaya, atau orang Saketi memanggilnya Tubagus Yahya. Ya. Yang mana nanti Tubagus Ahmad Jaya ini adalah keturunan daripada Sultan Syekh Mansuruddin Sikadua. Lengkapnya adalah Tubagus Jaya bin Tubagus Bayi, atau Bayi itu sendiri adalah Jaya sebenarnya, satu orang. Saya sudah cross check di Saketi. Karena dia anak tunggal maka di Bayi-Bayi, panggilan sayang khas orang Banten. Kita kenal ada Bayi Mahdi, anak Soleh, ada Bayi macam-macam. Kemudian bin Tubagus Lana. Lana ini juga satu orang dengan Ludana, dari kata laduni, yaitu orang yang keramat. Hanya konsonan masyarakat, lidahnya berubah menjadi Ludana. Seperti pintu seketeng, orang Banten sebut, asalnya dari kata pintu sekaten. Sekaten asalnya dari kata syahadaten. Gapura, gerbang, asalnya dari gofuro, ampunan. Ya. Sama, itu perubahan konsonan. Tubagus Lana bin Tubagus Kasamanggala, yang makamnya di Kerta, bin Tubagus Syariah, ini yang dipanggil sebagai lurah asik, gelar. Bin Tubagus Isa bin Tubagus Abdurrahman bin Syekh Mansur Cikaduan bin Sultan Abdul Fatah, atau Ageng Tirta Insya. Dari pernikahan ini, Ratu Nadhirah dengan Tubagus Ahmad Jaya mempunyai anak 5. Pertama, Tubagus Abdul Halim. Nah, ini yang ditulis oleh Pak Bambang, yang mana datanya ada di Register Data Kemiliteran Belanda, bahwa rapat-rapat pertama GGR Cilegon, dan juga 35% sampai 40% orang yang dibuang dari 90 orang yang ditangkap di GGR Cilegon, semuanya adalah murid daripada Tubagus Abdul Halim, anak pertama pasangan Ki Jaya dan Nyai Ratu Nadhirah. Kemudian, namun Tubagus Abdul Halim syahid, wafat di GGR Cilegon. Syahid. Bisa kita lihat di buku Sartono, Profesor Sartono, yang mengambil data langsung dari Belanda. Di situ dijelaskan, Haji Anu murid daripada Abdul Halim, Kiai Anu murid Abdul Halim, Ajengan Anu murid Abdul Halim, semua rata-rata murid Abdul Halim. Dan tadi di buku itu juga dijelaskan bagaimana perkumpulan massa itu adanya di. Kenapa? Karena memang ini adalah pesantren tertua dan pertama yang mendirikan lembaga pendidikan di Cilegon, Serang dan sekitarnya, ya. Jadi pesantren tertua yang masih jalan hingga sekarang. Kemudian Abdul Halim mempunyai adik bernama Abdul Munib. Nah, ini kakek buyut canggah ya mungkin ya. 5 ya.
canggahnya daripada ini saudara kita Abdus Salam. Abdus Salam bin Baghawi bin Sahawi bin Muhsin bin Abdul Munib. Abdul Munib ini ditangkap di Geger Cilegon dan dibuang ke Banda Neira. Dan hebatnya ketika dibuang itu beliau masih menikah lagi. Jadi ini turunan Cibeber orang Wayu kan salah kayaknya. Nah, itu bumbu doang sebenarnya. Kemudian Abdul Munib mempunyai adik bernama Ratu Usma. Ratu Usma menikah dengan Kiai Haji Ali berasal dari Pakis Haji. Mempunyai anak seorang alim saleh waliullah yang mengarang banyak kitab bernama Kiai Haji Abdul. Kiai Haji Abdul Latif inilah yang mengasaskan nama pertama Al-Jauharatun Naqiyah. Sebelum Jauharatun Naqiyah pesantren sudah ada. Pesantren tua di sini, Cibeber Kidul disebutnya ya. Jadi dan berterima kasihnya kita karena kerajinan Kiai Haji Abdul Latif, nasab silsilah beliau dari pihak ibu, dari pihak ayah, ibu dari ibu, ayah dari ibu, ayah dari ayah, ibu dari ayah dicatat oleh beliau sehingga sekarang generasi penerus yaitu kita semua mengetahui nasab silsilah dan asal usul kita. Kalau bukan Kiai Haji Abdul Latif menulis manuskrip silsilahnya nasab beliau, tidak mungkin orang Cibeber mengetahui asal usul. Mati obor. Dan itu ditulis kapan? Di Mekah tahun 1895. Itu adalah karya Kiai Abdul Latif. Sehingga seluruh masyarakat Cibeber berhutang budi kepada Kiai Haji Abdul Latif. Dan Kiai Abdul Latif istrinya 2. Iki putune orang Wayu, jadi masalah ini. Terus ya Abdul Latif kembali sampai Ratu Usma ya. Hajar Ratu Usma mempunyai adik seorang alim Rabbani. Jadi dari 5 anak ini nanti yang paling alim ini ya, terkenal namanya Syekh Tubagus Abdus Salam. Abdus Salam ini tahun 1879 76 ke Malaysia. Ada catatannya di Johor. Dia punya murid namanya Syekh Fadil Banten. Ketik di Google Syekh Fadil Banten Johor Malaysia. Itu menjadi mufti Sultan Johor Malaysia. Itulah murid daripada Kiai Abdus Salam. Kiai Abdus Salam ke Malaysia, Masya Allah. Ya kenapa saya sering ke Malaysia sekarang ya safari dakwah? Karena main kaki. Ada atar leluhur rupanya daripada Kiai Abdus Salam. Kiai Abdus Salam di Malaysia, ulama Malaysia saat itu belajar bahkan kepada beliau. Ya, nanti sejarahnya panjang. Kemudian beliau ke Mekah menjadi murid daripada Syekh Abdul Karim Tanara dan Syekh Nawawi Banten, mengambil baiat tarekatnya kepada Syekh Abdul Karim, yaitu Qadiriyah Naqsyabandiyah, ilmunya kepada Syekh Nawawi Tanara Banten dan kepada Syekh Abdul Hamid. Dan Kiai Abdus Salam saat itu di Mekah ada sayembara. Siapa yang bisa menjawab 40 masalah agama akan dinikahkan dengan seorang perempuan Mesir yang cantik, anak seorang syekh, yaitu bernama Halimah Sa'diyah, buyut kita. Dari semua orang yang hadir di Mekah saat itu saat musim haji, yang bisa menjawab 40 pertanyaan dengan lancar dan betul adalah Syekh Abdus Salam wong Cibeber. Akhirnya wong Cibeber kawin karo wong Mesir. Makanya anak putune mancung-mancung cumur iki. Karena punya ini wong Mesir. Ada sing orang kawin karo Mesir masing Abdul Munib wis entek cumur iki. Iya. Jadi iku kita ki ketolong Kiai Abdus Salam ke. Ada Kiai Abdus Salam kawin orang Arab kene orang bakal mancung gitu. Ya, lanjut. Nah, Kiai Abdus Salam inilah pengarang kitab khutbah Jumat, Idul Adha dan Idul Fitri yang dipakai di seluruh masjid di Banten. Karena saat itu semua ulama yang di Mekah, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Abdul Karim, Syekh Nawawi, Syekh Asnawat, Syekh Sulaiman, kemudian para masyayikh yang di sana, jadi Syekh Tubagus Makmun, bapaknya Ki Soleh, itu kan kumpul di Mekah. Mereka sepakat kalau keilmuan semuanya dari Syekh Nawawi, tarekat semuanya kepada Syekh Abdul Karim, Quran semuanya kepada Tubagus Makmun, khutbah semuanya kepada Syekh Abdus Salam. Jadi begitu para ulama dulu membagi tugas, bagi fungsi. Tidak pas ikut-ikut, pas sirik-sirik, rebutan santri, naudzubillah ya. Dulu saling mendukung dalam perjuangan Islam. Abdus Salam punya anak laki-laki bernama Afifuddin. Afifuddin pulang ke Indonesia, menikah dengan orang Garut, Ibu Nafisah. Punya anak tertua bernama Tubagus Abdul Hamid.
Ini saya yakin. Rogaya. Nah, yang laki-laki tertua. Bapak. Ini saya yakin. Ini tidak tahu kenapa dinamakan ayahnya itu Abdul Hamid. Tidak tahu, saya yakin. Karena mertua daripada Syekh Abdul Salam atau ayah daripada Halimah Sa'diyah adalah Syekh Abdul Hamid, berasal dari Mesir dan nasabnya kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Jadi dalam diri Afifuddin dan Abdullah kakek saya bercampur nasab daripada Sayyidina Husain dan juga Sayyidina Hasan. Kedua-dua bersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bertarekat yaitu tarekat Syadziliyah. Itulah kenapa ayah beliau dinamakan Abdul Hamid. Karena buyutnya atau mertua Abdul Salam adalah Abdul Hamid. Nah, Afifuddin punya anak Abdul Hamid punya anak beliau. Afifuddin punya adik namanya Kiai Haji Tubagus Abdullah. Ya, dari saudara ini yang ganteng Abdullah sebenarnya ya. Si Kasep. Pendek Kasep pokoknya. Abdullah menikah banyak. Salah satunya istri ketiganya yaitu Ibu Fatmah, anak daripada Abuya Kiai Haji Mat Soheh, guru daripada Mama Gentur, pendiri pesantren Gentur Cianjur. Itu didirikan oleh Kiai Syatibi, murid daripada Mat Soheh Garut. Dengan itu punya anak namanya Kiai Haji Tubagus Saifuddin. Saifuddin kawin, punya istri ke-10 yaitu Hajah Ratu Zeti Suharyati Khatib, cucu daripada Tubagus Ahmad Khatib, Presiden Banten, dan juga cicit daripada Syekh Asnawi Caringin. Dari pernikahan itu punya anak ke-7 namanya saya, Tubagus Muhammad Imam Ibrahim. Jadi begitu asal usul. Jadi saya kepada sini adalah kakak sepupu. Lanjut, Abdul Salam punya adik namanya Ratu Mahbubah, tapi meninggal ketika kecil. Adiknya, Usmah tetehnya Mbak. Adiknya. Tapi beliau wafat ketika kecil, jadi tidak punya keturunan. Jadilah Abdul Salam asalnya pangais bungsu menjadi bungsu. Kembali, Ratu Nadhiroh ibunya Abdul Salam mempunyai adik bernama Tubagus Abu Hayy, atau juga disebut Tubagus Qasim. Tubagus Hayy atau Tubagus Qasim mempunyai anak yaitu Tubagus Taif, dan juga mempunyai anak juga bernama Tubagus Nasihun. Jadi Hayy ini punya anak 2 laki-laki. Pertama Taif, kedua Nasihun. Dari Taif inilah mempunyai anak seorang waliullah, murid daripada Syekh Asnawi Caringin, mursyid ke-37 daripada Tariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, bersanad kepada Rasulullah SAW, bernama Kiai Haji Tubagus Ahmad Suhari. Jadi Syekh Suhari Cibeber adalah seorang Tubagus, anak seorang Tubagus, buyut seorang Tubagus, yang bersambung nasabnya kepada Maulana Hasanuddin, terus kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nanti dari Nasihun ini mempunyai anak bernama Ibu Hasanah. Dari Hasanah mempunyai anak, ada yang paling terkenal adalah Pak MCH Ibrahim. Ibrahim. Ya, beliau Pak MCH Ibrahim adalah seorang presiden syarikat Islam, seorang petisi 50, dan juga wakil gubernur zaman Ali Sadikin. Dan adik-adiknya semuanya menjadi pejabat tinggi di Jakarta. Jadi turunan Cibeber ini berkarya di mana-mana. Ada yang jadi kiai, ada yang jadi pejabat, ulama, tentara, dan sebagainya. Lanjut. Kiai Haji Ahmad Suhari mempunyai anak bernama Kiai Haji Tubagus Sayuti. Kiai Haji Tubagus Sayuti inilah murid qiraat daripada Syekh Tubagus Makmun. Jadi sanadnya langsung tuh. Dan Tubagus Makmun ini adik sepupu Kiai Tubagus Ahmad Khatib. Adik misalnya sing bani Tubagus Hafid. Tubagus Makmun adalah orang Banten kedua yang menjadi imam di Masjidil Haram. Pertama adalah Syekh Nawawi Banten, yang kedua adalah Syekh Tubagus Makmun yang menguasai qiraat asyarah. Kiai Sayuti mempunyai anak bernama Ibu Hajah Ratu Mahabbah. Ya, hanya kebiasaan orang Cibeber, ratunya tidak dipakai. Bahkan anak-anaknya mungkin tidak tahu bahwa ibunya adalah seorang. Dari mana kita tahu? Di sini dituliskan wawancara dengan Tubagus Imam Ibrahim. Salah. Saya hanya mengulangi apa yang ditulis oleh Kiai Haji Abdul Latif, bahwa tulisan Kiai Abdul Latif menegaskan nasab Cibeber bersambung kepada Pangeran Tubagus Hasanuddin, putra Sultan Zainul Arifin. Ratu Mahabbah mempunyai anak bernama Haji
Haddad Musadad. Beliau mempunyai kakak bernama Kiai Haji Ali Sobri yang menjadi kiai ulama qiraat Quran di Benggala di Kota Serang. Nah, kembali dari ayahnya beliau juga kepada bin Kiai Haji Manus, Kiai Haji Manus bin Kiai Haji Shibli, Kiai Shibli bin Kiai Haji Amin dari Petir. Namun ke atas belum ditelusuri ya. Tapi Husnudzon Al-Fakir dari Petir itu ada Syekh Kabir, katanya bersepupu dengan Kiai Amin. Kiai Kabir itu ada seorang itu bagus. Kalau sepupu itu bagus, biasanya berarti beliau juga seorang bagus. Hanya perlu ditelusuri. Saran saya ngaji ke Kiai Haji Ahmad bin Kiai Haji Shibli di Petir, di Kampung Pabuaran, pesantren Tebu Ireng 8. Itu beliau punya silsilah tentang nasabnya. Pabuaran, Petir. Ya, karena Ki Amin ini ulama besar. Ki Ahmad sekarang, Ahmad Qazwini. Ahmad Qazwin. Yang punya itu, yang punya jauh kayak Jombang. Tebu Ireng, pesantren Tebu Ireng. Itu anak daripada Ki Shibli. Ki Shibli itu adalah ponakan daripada Ki Kabir. Ki Kabir kan sepupunya Ki Amin. Karena Ki Amin ini seorang ulama besar. Karena di Banten rata-rata yang menjadi ulama, menjadi waliullah, menjadi tuan di daerahnya, pemimpin itu semuanya adalah tuh bagus. Kecuali tuan tanah. Dan karena kiai rata-rata rabine wah bela mesin siji. Nah, itulah sekilas tentang silsilah Cibober. Sekarang kita buktikan, apakah betul Sultan Banten itu adalah zuriat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka. Pertama dari naskah tua, yaitu naskah Negara Kertabumi, naskah di Cirebon. Kedua dari naskah Pakem Banten. Ketiga dari naskah Kitab Syamsul Dhahirah, karya dari Mufti Tarim Yaman Hadramaut, bernama Syekh Abdurrahman bin Masyhur dari kalangan habaib. Buka di Kitab Syamsul Dhahirah halaman 531 dan di halaman 567. Di halaman 531 jelas nasab Maulana Hasanuddin Banten bin Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Wali Songo bin Sayyid Abdullah Umdatuddin. Sebagai informasi, Abdullah ini makamnya di Campak di Kamboja. Bin Sayyid Ali Nurul Alam. Ali Nurul Alam ini makamnya di Fatani, Thailand. Insya Allah tanggal 4 saya akan ke Malaysia dan ke Fatani Zarah. Sayyid Ali Nurul Alam bin Sayyid Hussein Jumadil Kubro atau Jamaluddin Akbar, makamnya di Wajo di Sulawesi. Semua wali songo dan pendakwah yang mengislamkan Nusantara ini, bukan Nusantara Indonesia sekarang, tapi Asia Tenggara dulu, Malaysia, Brunei, Vietnam, Kamboja, Filipina, mana lagi, Thailand. Semua itu diislamkan dari zuriat ini, Jamaluddin Akbar, Jumadil Kubro. Jumadil Kubro punya anak pertama Ibrahim Asmarokondi. Ibrahim Asmarokondi punya anak yaitu Sunan Ampel. Ibrahim Asmarokondi sendiri adalah Sunan Tuban. Ibrahim punya adik Ali Nurul Alam, kakeknya Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah punya kakak bernama Said Nurullah, mendirikan Kesultanan Kelantan. Ini leluhurnya, ini nasabnya. Kemudian Ali mempunyai adik bernama Maulana Ishaq. Maulana Ishaq punya anak bernama Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Jadi wali songo itu semuanya bersepupu, kemenakan, menantu, bersaudara. Nanti anak adik dari Syarif Hidayatullah ditikah oleh Sunan Kalijaga, yaitu Syarifah Khadijah. Nanti punya anak Sunan Muria. Nanti kawin lagi dengan besaran dengan Sunan Bonang. Sunan Giri menjadi menantu Sunan Ampel. Terus menjaga ikatan persaudaraan. Termasuklah contoh yang paling real di zaman sekarang, orang tuanya beliau, yaitu Ibu Hajah Ratu Marhumah dan Bapak Kiai Haji Tubagus Abdul Hamid. Abdul Hamid bin Afifuddin bin Abdul Salam bin Jaya. Marhumah bin Abdul Latif binti Usmah binti Jaya. Jadi kakak beradik. Jadi misalnya suami adalah adik sepupu. Ibu terus Ustaz Mursi Sami. Zami Koten Maria. Nah, itulah nikah. Bahasa Inggrisnya nikah dulu. Sama Al-Fakir juga ibunya Ratu, Bapak tuh bagus nyambung. Nah, kembali Syekh Jumadil Kubro atau Husain Jamaluddin Akbar bin, ini ada dua versi nanti ya. Versi pertama dulu nih yang banyak nih. Pertama
Juman al-Kubra bin Sayyid Ahmad Shah Jalal. Ahmad Shah Jalal bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdul Malik Azamat Khan. Abdul Malik inilah yang hijrah dari Hadramaut Yaman ke India. Nikah dengan putri raja, digelari Azamat Khan. Azamat bahasa Urdu artinya syarif karena zuriat Nabi. Khan Azim. Khan dari keturunan raja. Ya, keturunan raja India itu kan Khan tuh. Ya, bukan Haji Rasid Khan ya. Sama, karena dia keturunan pada baik. Benar. Singkatan. Oke, Azamat Khan Abdul Malik bin Alawi Amul Faqih. Alawi ini mempunyai adik bernama Ali. Ali mempunyai anak bernama Muhammad Faqih Al-Muqaddam. Dari Muhammad inilah menurunkan semua habaib. Syihab, Al-Idrus, As-Saikaf, apalagi Al-Alandiyah, Habib Lutfi bin Yahya, dan sebagainya. Semua dari sini. Alawi Amul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbab bin Sayyid Alawi Ali Khalid Qasam bin Sayyid Alawi Al-Thani bin Sayyid Muhammad Sahib Al-Sawmiyah bin Sayyid Alawi Al-Awwal bin Sayyid Ubaidillah atau Abdullah. Ubaidillah inilah yang sekarang sedang diributkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, yang sedang didebatkan. Padahal banyak kitab nasab juga yang mencatat. Kalau ada sebagian kitab nasab yang tidak mencatat, bukan berarti tidak ada. Harusnya kan lebih begitu cara berpikirnya. Dan lebih baik salah dalam husnudzon daripada salah dalam menafikan. Lebih baik salah dalam mengitsbat daripada salah dalam menafikan. Atau kalau tidak tahu, lebih baik tawakuf. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan seterusnya. Ubaidillah atau Abdullah inilah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Ahmad bin Sayyid Isa Ar-Rumi, disebut Ar-Rumi karena ibunya orang Romawi, matanya biru. Sayyid Ar-Rumi, Isa Ar-Rumi bin Sayyid Muhammad bin Naqib. Muhammad disebut An-Naqib karena pencatat nasab. Naqobah, Naqib. Muhammad An-Naqib bin Sayyid Ali Al-Uraidi. Sayyid Ali ini adalah anak bungsu daripada Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq bin Sayyid Muhammad Al-Baqir. Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali wa Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dari Adnan ini nanti kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihis. Dan Ibrahim itu bukan bin Azar, ini harus diluruskan. Ibrahim bin Taruh. Azar itu adalah pamannya yang membuat berhala. Nasab Rasulullah itu suci dari orang-orang yang penyembah berhala. Tidak mungkin ada leluhur Rasulullah penyembah berhala. Mana dalilnya? Surat dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin. Dan kami pindahkan engkau Muhammad dari orang-orang yang bersujud. Jadi baik dari ibunya atau ayahnya Rasulullah tidak ada yang bernasab kepada penyembah berhala atau minal musyrikin. Suci nasab Rasulullah SAW. Jadi jelas. Yang kedua, sekarang ada penelitian dari tim Na'at. Nah ini versi Habaib nasab Banten nih. Versi Habaib, versi Selat Kertabumi, dan versi Selat Pakem Banten. Ya, yang ditulis di zaman Catrik. Dulu di zaman Sultan Abdul Mafakhir dibuat lembaga pencatatan administrasi namanya Catrik. Bahasa Sanskerta artinya administrasi sipil. Berubah lidah Indonesia, sekretaris desa sekarang disebut Carik. T-nya hilang. Seperti santri menjadi sastri menjadi santri. Catrik menjadi Carik. Maka orang yang menulis di desa itu disebut Carik sampai sekarang. Itu bahasa Sanskerta. Nah, di dalam Carik itulah, catatan Catrik itulah nasab Banten yang tadi saya baca dan tulis. Kemudian yang kedua, ada versi kedua. Versi kedua yang ini adalah penelitian daripada Naqobah Ansab Aulia Tis'ah yang didirikan di makam Syekh Khalil Bangkalan. Ini adalah kekumpulan para zuriat Wali Songo yang menelusuri nasab Wali Songo. Ada perbedaan di ayah daripada Husain Jamaluddin Akbar. Namun jangan khawatir, keduanya bersambung kepada Rasulullah, bertemu di Ja'far Shadiq.
Jadi kita mau ngambil versi yang habaib, sambung ke Rasulullah. Mau mengambil versi yang daripada na'at, sambung juga ke Rasulullah SAW. Dan ini katanya diiktiraf oleh beberapa nakobah internasional, baik dari Irak, India dan sebagainya. Saya bacakan. Maulana Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah Mdatuddin bin Sayyid Makhdum Ali Nurul Alam bin Syekh Jumadil Kubra atau Jamalul Akbar bin Syekh Syarif Mahmud Nasiruddin bin Syekh Syarif Jalaluddin Hussein bin Sayyid Ahmad Kabir bin Sayyid Hussein Jalaluddin Al-Bukhari bin Syekh Al-Hussein Ali. Dan ini kenapa bisa ke Bukhara nyambung? Bisa jadi karena ayah daripada Sunan Ampel adalah Ibrahim Asmarokondi. Asmarokondi itu dari kata Samarkandi. Samarkand itu mana? Uzbekistan. Jadi naskah ini juga bisa diperhitungkan. Karena naskah ini selain daripada penelitian Ahad, dicatat juga di serat manuskrip Keprabonan Cirebon. Kan sekarang di Cirebon itu ada 4 sultan. Sultan Kesepuhan, Sultan Kanoman, Sultan Kecirebonan, dan Sultan Keprabonan. Ini naskah Keprabonan nih. Kemudian bin Sayyid Al-Husain Ali bin Sayyid Ja'far bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Mahmud bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Abdullah At-Taqi bin Sayyid Ali Asghar bin Sayyid Ja'far Daqi bin Sayyid Ali Al-Hadi Al-Naqi bin Sayyid Muhammad Al-Jawad At-Taqi bin Sayyid Ali Al-Ridha bin Sayyid Musa Al-Kadhim bin Sayyid Ja'far Sadiq bin Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain cucu Rasulullah SAW. Jadi jelas ya, nasab Banten atau Wali Songo baik mengambil jalur habaib ataupun mengambil jalur daripada Musa Al-Kadhim, kedua-duanya adalah bersambung nasab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bisa saya katakan sekarang Cibeber, mayoritas orang Cibeber, keturunan Cibeber adalah para sayyid, para syarif. Namun jangan mau dipanggil Habib, ya. Atau kalau bahasa lokal Bantennya disebut para Ratu Bagus dan para Ratu. Nah, anak saya mau dipanggilnya Habib. Anaknya Habib. Iya benar. Terus kalau menurut itu Habib siapa? Bahar bin Smith. Wali Songo itu orang Banjeng. Wali Songo tidak punya keturunan. Wali Songonya benar dulu dia Nabi, tapi tidak punya keturunan. Bahar bin Smith, satu, dia bukan ahli nasab. Kedua, dia tidak menguasai permasalahan ini. Yang ketiga, dia hanya menyatakan surat yang ditulis oleh Alaeddin Assegaf. Alaeddin Assegaf mengatakan bahwa Wali Songo tidak mempunyai durian. Sementara Robito Alawiyah sendiri mengatakan kita tawakuf kepada durian Wali Songo karena kami tidak punya catatan. Wajar saja karena mereka hanya mencatat keluarga mereka sendiri. Yang tahu silsilah Wali Songo adalah keluarga Wali. Yang tahu Cibeber adalah orang Cibeber. Saya senajan keturunan Cibeber, Buyut Abdus Salam tidak tahu tentang Cibeber karena tidak tinggal dan hidup di Cibeber. Jadi yang tentang Habib Bahar, kalau dia berkata karena nafsunya semoga diampuni Allah. Kalau dia berkata dari kebodohannya semoga diampuni Allah juga. Dan kita maafkan juga. Ya. Bahkan Islam bisa tetap tegak di bumi Indonesia walaupun dijajah oleh Belanda, Inggris, Portugis, dan Spanyol, Jepang. 5 bangsa menjajah Nusantara, tapi Indonesia masih menjadi Muslim terbesar di dunia, negara Muslim terbesar di dunia berkah jihad perjuangan semua keturunan zuriat Wali Songo alaihissalam. Jadi kalau ada yang mengatakan Wali Songo tidak punya zuriat, bukan hanya kurang ajar, tapi juga menunjukkan kebodohan yang perlu diajar. Tapi alhamdulillah sekarang Ketua Robito Alawiyah kemarin Habib Taufik Assegaf, pimpinan Habaib sudah datang ke Kesultanan Kanoman Cirebon. Mereka memeriksa. Karena memang di kitab Samsul Tahirah, saudara-saudara, nasab yang paling lengkap tercatat dari seluruh keturunan Wali Songo adalah nasab dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Mana buktinya? Buka di kitab Samsul Tahirah halaman 567. 567. Di situ dijelaskan nasab Sultan Hasanuddin sampai Sultan Banten ke-16, yaitu Sultan Muhammad Sofiuddin bin Sultan Zainus Muhyiddin Zainus Salihin bin Sultan Zainul Ashikin bin Sultan Zainul Arifin. Ya, tadi Zainul Arifin bapaknya tuh Bagus Hasan. Ya. Jadi
tercatat siapa yang menulisnya, yaitu seorang syarif Aib atau Habib Aib Ismail Ba'abud. Ismail adalah ahli nasab, marganya Ba'abud, berarti marga Habaib. Tapi di Banten para Aib syarif ini dipanggil Aib. Yang namanya Ba'daud segala itu orang Yaman. Yaman, betul. Nasabnya ke Habaib itu sama kayak Asegaf, Ali terus. Aib Ismail Ba'abud ini kenapa dia menuliskan? Karena ibunya seorang ratu Syarifah dari Banten. Ayahnya Habib, ibunya Syarifah, ratu. Jadi dia mencatat nasab itu. Atas perintah siapa? Aib Ismail Ba'abud menuliskan itu atas perintah Residen Banten pertama, Kiai Haji Tubagus Ahmad Khatib. Bukan Kiai Haji Mansur, Kiai Haji Bulikula. Tubagus Ahmad Khatib. Ya. Dan dimasukkan dalam kitab Syamsul Thahirah, ditandatangani oleh Bupati Serang, Gubernur Banten, Residen dan sebagainya. Jadi jelas nasab Banten di kitab Syamsul Thahirah dari seluruh zuriat Wali Songo yang paling terjaga dan tercatat. Alhamdulillah. Kenapa bisa begitu? Kelebihannya Banten adalah Wali Songonya menjadi sultan. Kalau di luar hanya menjadi sunan. Ulama saja. Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Derajat, ya. Iya. Sunan Giri. Walaupun Sunan Giri katanya ada kedatonannya, tapi kerajaan kecil. Tapi Banten menjadi kerajaan superpower, kerajaan besar, dan sultannya adalah seorang Sayyid Dzurriyyat Rasulullah, seorang ulama dan juga seorang wali. Makanya jangan main-main, jadi turunan Banten itu berat. Makanya wasiat Ki Abdul Latif mah kepada anak keturunannya, jangan pakai gelar itu bagus, gitu. Karena berat. Sama wasiat ayah saya juga begitu. Umumnya semua keluarga besar Cibeber begitu. Tapi kita harus mengetahui silsilah kita. Namun saran saya ini juga kalau ditonton oleh keluarga besar Cibeber atau keluarga besar Banten manapun yang mempunyai silsilah dan sudah tidak pakai gelar, saya sarankan karena perintah Nabi SAW, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah nasab silsilah kalian yang dengannya akan menjadi wasilah tersambung silaturahmi. Saya kalau tidak tahu silsilah nggak nyambung sama ini. Kiai Muhaimin nih tidak pakai itu bagus. Kiai Ahmad, Najullah, Safiullah tidak pakai itu bagus. Semua tidak pakai itu bagus. Tidak pakai ratu lah. Enggak ada ratu Bu Haji Marhumah gitu. Enggak ada. Walaupun aslinya ratu. Karena di zaman di zaman Burhan itu lah. Dipakai. Iya, makanya begitu Kiai Muhaimin nggak ada tuh bagus. Padahal bagus. Tapi kayak ini kalau istri dia itu Najullah bagus. Tapi kayak ini Sampai Ridwan Banten. Padahal kembali nih dulur-dulur yang punya silsilah, tolong digunakan kembali gelarnya. Kenapa? Satu, sekarang sudah damai, tidak ada di Belanda, Jepang, Inggris, Spanyol. Yang kedua, bukan untuk menyombongkan, untuk ciri kepada anak keturunan kita agar tidak paling obor. Yang ketiga, sebagai bentuk syukur. Berarti kita mengakui leluhur kita. Kalau leluhur kita pakai gelar, kok kitanya tidak pakai gelar? Padahal bukan zaman perang. Seolah-olah kita tidak mensyukuri amanah dan pemberian daripada leluhur. Nah, lihat kalau itu kan ada silsilahnya. Silsilahnya itu juga. Itu bagus sih Ulus Ghazali. Jadi itu saja dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lumat tasma'un. Terakhir saya bacakan hadis Nabi SAW. Itrati kasafinatin Nuh, faman raqibaha faqad aslama, wa man tarakaha faqad halak. Itrah ahlul baitku, anak keturunanku seperti bahtera Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya atau ikut ajarannya, yaitu para ahlul bait dan keturunannya yang soleh, yang berilmu, akan selamat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia akan celaka. Aqulu ma tasma'un billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.